Betapa serius sesungguhnya masalah ini ketika oknum-oknum keturunan Yaman merendahkan, menghinakan pewayangan. Seolah-olah itu suatu kebiadaban tersendiri. Adakah kata-kata sebanding dialamatkan? Bayangkan, nama tokoh-tokoh dalam pewayangan pun direndahkan, dihinakan untuk digunakan. Seharusnya melek. Mengapa nama-nama itu banyak digunakan oleh orang Indonesia dan bukan oleh orang India? Tentu karena di sini itu nama-nama leluhur yang diwariskan. Perang Bharatayuddha itu nyata dan tidak terjadi di India melainkan di Indonesia. Saya ingat sekali, meski pernah saya ingkari, bagaikan tersimpan dalam memori, saya mempertanyakannya kembali. Mengapa mesti ada cerita itu? Mengapa dulu masyarakat luas percaya itu? Bukankah berarti sudah sejak ribuan tahun lalu? Mengapa tidak justru mencari tahu? Peristiwa di zaman lampau wajar bila seakan-akan jadi misteri. Wajar pula bila umpama tidak sedikit yang tak mampu mengerti. Tetapi bukan tidak mungkin sebenarnya terbawa arus pemenggalan waktu suka-suka. Meski begitu, warga biasa dan pihak keraton terkesan tampaknya bersambung rasa. Keyakinan luas ribuan tahun lamanya. Keyakinan itu dirawat pemangku sejarah budaya, dirawat oleh pihak keraton pada umumnya. Sementara sudah terlalu lama seperti terlena. Atau mungkin juga pada bagian belakang saja. Atau mungkin sesungguhnya sebagian di antara kita terlena lalu memisahkan diri dari rangkaian cerita. Mari ulangi berkata, berhenti mengingkari diri sendiri, belajar kembali mengenali diri sendiri, berhenti terbius oleh pecundang, kembali bangga jadi pemenang. Ketahuilah, kemenangan Pandawa itu inspirasi sangat berarti. Banyak prajurit di masa lalu yang mengidentifikasi diri sebagai Satria Pandawa. Hal ini benar-benar pernah terjadi. Bahkan sejak pembangunan tentara peta. Faktor Satria Pandawa pernah menjadi kekuatan besar non-teknis dalam perang kemerdekaan Indonesia. Bila menghadapi kekuatan militer penjajah di saat genting, semangat kemenangan Pandawa menjiwai kesatriaan. Faktor semangat Satria Pandawa sudah mengalir pada saat pembangunan tentara peta, yaitu Tentara Pembela Tanah Air. Istilah kasatrian pun populer. Jelas tidak mungkin orang dari Yaman terlibat dalam pembangunan tentara peta. Orang asing, timur asing, punya dunianya sendiri. Asing dengan realitas perang Bharatayuddha dan semangat Satria Pandawa. Asing di luar lingkaran jatuh bangunnya perjuangan kaum pribumi. Lihatlah sekarang keturunannya. Oknum-oknumnya itu berani-beraninya merendahkan, menghinakan pewayangan.
bahkan dengan kejahilannya yang parah, merendahkan, menghinakan nama tokoh-tokoh dalam pewayangan untuk digunakan. Betapa serius sesungguhnya masalah ini ketika oknum-oknum keturunan Yaman merendahkan, menghinakan pewayangan. Sebandingkah kata kurang ajar dengan kebiadaban itu?